pagi-pagi ini itu sudah offside dalam tanda petik, berhubungan dengan istri di pagi hari. Itu harusnya saya bagaimana? Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra shiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, berkali itu kata yang paling pantas kita ucapkan. Tadi bahasanya Pak Kabak, kita diberi kesehatan, nikmat iman yang saya yakin tidak semua orang punya itu. Kalau kita coba jalan-jalan ke sentral, azannya sudah berkumandang, orang asik juga tetap. Sekalipun kita berteriak, besok lagi, belum tentu ketemu Ramadan, itu tidak goyang mereka. Jadi syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di masjid ini untuk satu kegiatan amalia Ramadan yang insya Allah kalau ini kita jaga, mudah-mudahan seperti bahasa pembukaan Pak Kabak tadi, menuntut kita untuk tetap di jalur orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa on the track, begitu barangkali bahasanya Kakak Gose. Jadi kita tetap di jalurnya orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Dhuhr sekalian, kalau kita melihat perintah Al-Quran tentang puasa, itu kata-kata siam, karena kita lebih banyak bicara data, itu akan kita temukan dalam Al-Quran disebutkan 8 kali dalam berbagai bentuk. Kalau kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu satu bentuk. Ada falyasumhu, ada atimus syiyam, ada bahkan kepada yang orang yang offside dalam tanda petik, berdekatan dalam tanda petik dengan istri di siang hari, juga ada fasyamu syahraini mutatabi'aini. Yang offside itu yang harus puasa 2 bulan berturut-turut. Mudah-mudahan ini saya minta izin sebentar, lewat 7 menit ini barangkali menjadi cerita penutupnya. Kalau kita melihat term lain yang digunakan, itu akan kita temukan juga bukan kata-kata siam, tapi as-shaum. Satu-satunya kata-kata as-shaum itu disebutkan, itu ada pada surah Maryam 26. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ini adalah bahasanya Bunda Siti Maryam yang tiba-tiba malaikat datang kemudian menitipkan Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian dilarang untuk berbicara. Secara singkat begini, kalau kita melihat beberapa referensi, akan kita temukan ternyata siam dengan saum itu memang berbeda. Jadi 8 kali disebutkan kata-kata siam ini, itu berbeda dengan saum. Kalau saum itu sudah larangan atau memang nazarnya Bunda Maryam ini untuk tidak bicara. Jadi dia lebih daripada siam. Jadi siam itu sekedar menahan lapar, haus, dahaga, dan yang satu itu, kalau yang satu itu saya takut sebut offside lagi nanti, itu dalam posisi siam. Menurut ulama, ketika kita saum, lebih daripada itu kita menjaga malam-malamnya. Sebab di sini kalau kita melihat isyarat ayat, inni nazartu lirrahmani sauma, maaf. Jadi ada larangan daripada, ada nazar dari Bunda Maryam itu untuk tidak berbicara. Jadi singkatnya, kesimpulannya, karena ini kultum atau pitum,
pidato itu benar orang Bugis bilang, siam dengan saum ini, siam itu sebatas, kalau kita lihat ke istilahnya, sebatas imsak, menahan. Tapi kalau saum itu sampai tak meninggalkan. Jadi orang yang menjaga hatinya, menjaga mulutnya. Kalau di sini di ayat surah Maryam 26 ini, Bunda Siti Maryam itu menahan diri untuk berbicara. Masalahnya sekarang bicaranya kita itu bukan dengan mulut. Makanya di awal Ramadan sudah ada yang tulis di statusnya di Facebook, jaga jempolmu. Karena sekarang orang bicara itu lewat jempolnya. Tidak perlu saya bicara dengan Fadli begini, bicara tidak perlu. Dengan jempol saja informasinya sudah menyebar. Jadi semoga dalam bulan suci Ramadan yang kita jalani sekarang ini, yang kita tidak tahu, semoga Allah masih mempertemukan kita sampai Idul Fitri. Iya, karena tidak ada yang tahu sebenarnya kita sampai atau tidak. Yang penting niat kita, tekad kita tidak cuma siam yang menjaga makan minum, tapi menjaga malam-malamnya, menjaga hati kita untuk tidak jelek sangka kepada orang lain, menjaga mulut untuk tidak saling menyakiti. Kalau ada bahasa yang lain-lain mungkin kita bisa tahan. Itu yang dalam kerangka saum. Oleh sebab itu tidak heran kalau Allah dalam hadis qudsi itu menjelaskan as-saumu li, pakai term as-saum, wa ana ajzibi, puasa itu milikku kata Allah dan saya yang akan membalasnya. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bukan sekali situ siam saja? Ternyata kita bersyukur karena yang Allah perintahkan itu siam, tapi proses dari siam itu insya Allah akan membentuk hati kita menjadi pribadi-pribadi yang saum, yang bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga lisannya umpamanya dari berkata yang tidak-tidak. Itu yang semoga kita bisa raih, dan insya Allah ketika itu kita jalani, kita termasuk dalam hadis yang disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dan hadis lainnya mirip sekali, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Sama dengan qama, sama itu selama proses puasa, tapi ada yang menggariskan setelah azan maghrib itu semuanya bisa nih. Tapi ingat, Nabi kemudian menguatkan man qama, siapa yang kemudian mendirikan malam-malamnya dengan salat dan sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah, itu kembali lagi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang kedua yang saya mau komentari begini, saya kemarin malam dapat WA yang saya rasa asyik untuk di-share. Bahasanya begini, Dinda, katanya kalau malam itu yang kita laksanakan, yang tidur kocet sedikit nih. Jadi dalam Ramadan itu tidak semua sunnah Nabi yang dilaksanakan. Buktinya katanya tarawih itu bukan sunnah Nabi. Tarawih itu bukan sunnah Nabi. Kalau kita buka referensi lagi, memang tarawih itu bukan sunnah Nabi. Nabi sendiri di zaman beliau itu hadir pada malam pertama, orang sudah pada pulang. Besok datang, lusanya datang lebih ramai lagi, Nabi belum datang. Di beberapa referensi Nabi keluar di malam ke-9, juga malam ke-11. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa tidak ikut salat bersama kami? Nabi cuma memesan bahwasanya saya takut kalau itu nanti dianggap wajib bagi umatku. Itu begitu, jadi nantilah di masa Umar bin Khattab, jadi betul bahasa itu, jadi jangan dikaget kalau ada yang teriak itu tarawih sunnahnya Umar, ya betul seperti gitu. Nanti di zaman Umar yang orang berseleweran, orang yang bertebaran salat kemudian dikumpul, itu pun kata tarawihnya ada yang pertanyakan. Tarawih itu dari kata-kata raha, istirahat. Sebab konon kabarnya dulu 4 rakaat itu habis surah Al-Baqarah 3 juz. Saya yakin kalau umpamanya seperti Chandra disimpan di satu
masjid pojok sana, karena di sini habis surah Al-Baqarah. Saya tidak yakin beliau mau tinggal sama kita. Pasti sama dengan saya, mesti cari kunci motor, lari cari alasan. Jadi tarawih dulu, itu tarawih memang istirahat. Saya pernah menemani almarhum bapak salat bersama habaib di Masjid Arab Pontuala. Itu kalau dalam salah setelah 2 rakaat memang istirahat, minum dulu. Mereka masih ada yang sempat pulang ke rumah ambil martabaknya dulu. Tapi sudah itu Masya Allah, saya kira kalau sudah Al-Fatihah berhenti gue malah pemopa sampai orang Makassar bilang bulu kaki bitis. Begitu bedanya. Jadi sekarang kita bersyukur tarawihnya sekarang tidak seperti itu. Tarawihnya mungkin cuma istirahatnya sejenak, paling kita zikir, paling kita salawat, kemudian sambung lagi. Yang terakhir, karena ini kultum, saya ada cerita, mudah-mudahan ini kan katanya puasa itu ada 2 sunnah yang keluar. Ada satu fatwanya Abu Nawas. Jadi kalau disebut Abu Nawas sudah banyak yang ketawa. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau tadi tarawih itu lebih disangkutkan ke Khalifah Umar, ini ada untuk yang offside. Dulu konon kabarnya di satu subuh itu Khalifah Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas kaget, datang sampai bertanya begini, ya Khalifatullah, ya Khalifah, apa yang salah kira-kira dari saya sampai sesubuh begini dipanggil? Ternyata Khalifah Harun al-Rashid cuma menyampaikan begini, ya Abu Nawas, saya sebenarnya mau bertanya, saya pagi-pagi ini itu sudah offside dalam tanda petik, berhubungan dengan istri di pagi hari. Itu harusnya saya bagaimana?